Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cangkir dimanapun kalian berada. Pada episode kali ini bertemu lagi dengan saya Bella di podcast Ngopi Cangkir. Nah, podcast Ngopi Cangkir adalah kepanjangan dari podcast Ngobrol Pintar, Berbincang, dan Berpikir. Kalian tahu nggak sih podcast ini tuh menceritakan tentang apa sih? Podcast ini menceritakan tentang bakat siswa-siswi MTSN 1 Kota Blitar yang tentunya sangat banyak sekali ya, dan mencakup berbagai bidang tentunya. Tapi karena saking banyaknya ya ini Sobat Cangkir, jadi banyak banget nih yang belum terekspos sama media massa dan jadinya nggak diketahui oleh banyak orang. Oke, pada episode kali ini aku mengundang seorang siswi MTSN 1 Kota Blitar yang berprestasi dalam bidang non-akademik. Apa sih non-akademiknya? Oke, ini dalam bidang atlet renang ya. Siswi ini sudah mempunyai banyak jam terbang, banyak pengalaman, dan tentunya sudah banyak mengikuti kejuaraan dan juga meraih berbagai piala, medali, dan sebagainya ya. Oke, langsung aja nggak sih? Kita undang bintang tamunya. Ini bintang tamu yang super spesial ya tentunya. Langsung aja, ini dia bintang tamunya. Oke, halo Mbak, gimana kabarnya? Sehat? Ya, sehat, baik. Oke, biar percakapan kita lebih seru nih, boleh dong Mbak Tata kenalan dulu nih sama Sobat Cangkir yang ada di rumah. Halo, salam kenal. Saya Syafa Akilah Nurwasita. Saya atlet renang. Oke, baik. Izin ya Mbak Tata untuk menanya-nanya soal prestasinya, karena kan prestasi Mbak Tata ini renang dan juga yang tentunya sudah meraih banyak kejuaraan ya. Oke, jadi saya izin tanya-tanya seputar dunia prestasi renang ini. Oke, Mbak Tata ini mulai tertarik dalam bidang renang ini sejak kapan sih? Aku mulai tertarik bidang renang tuh kelas 1 SD, itu dimasukin ke klub sama mamaku, terus ya lama-lama kayak makin suka sama renang, akhirnya ya lanjut sampai sekarang juga. Oke. Dan hal apa sih yang membuat Mbak Tata ini tertarik sama bidang renang? Tertariknya tuh ya kayak latihan di air gitu kan, kayak olahraga di air kan, jadi kayak seru gitu. Oke, jadi karena emang tertariknya itu karena emang dorongan diri sendiri atau ada dorongan orang tua nih? Ya, dorongan diri sendiri, saya dari kecil udah ikut renang juga, terapi gitu. Dari kecilnya itu mulai kapan nih Mbak Tata? Aku dari kecil umur 4 tahun, soalnya pas dari kecil kena asma, jadi sama mama diikutin terapi privat renang gitu buat kurangin asmanya. Oke, apakah sekarang asmanya sudah berkurang karena kan sering renang ya Mbak Tata ini? Oke, gimana? Ya, kalau berkurangnya mungkin berkurang sih, cuma kadang suka kambuh juga. Oke, jadi Mbak Tata ini Sobat Cangkir, dia ahli dalam renang karena dulunya asma ya. Jadi unsurnya ketidaksengajaan yang lama-lama menjadi seorang atlet ya, malahan dia sangat unik bukan pengalamannya. Oke Mbak Tata, kan Samen sudah mendalami bidang ini sejak lama ya. Terus menurut pandangan Samen nih, pengertian renang itu menurut Samen itu seperti apa? Renang itu olahraga di air yang melibatkan kayak kaki, tangan, semua anggota tubuh buat ya bergerak itu. Oke. Terus kalau pengertian renang menurut pandangan Mbak Tata ini seperti apa? Ataukah renang itu sebagai hobi atau sebagai kesenangan atau seperti apa? Menurutku renang tuh kayak buat olahraga biar tubuhnya makin sehat, biar sehat aja, sama buat hobi, buat ngisi waktu luang. Oke, berarti Mbak Tata ini menjadi atlet karena mengisi waktu luangnya ya berarti ya. Oke, dan gimana sih respon orang tua dan reaksinya nih? First impression pertama kali ketika tahu Mbak Tata ini ternyata suka dalam bidang renang. Orang tua aku pertama kali tahu tuh dimasukin ke klub, terus jadi dukung tiap hari ya, diantar latihan, terus dibeliin alat renang gitu. Oke, jadi Mbak Tata ini full support dari orang tua. Iya. Atau adakah lingkungan yang nggak mensupport Mbak Tata, atau ke dalam lingkungan teman, lingkungan keluarga mungkin, atau lingkungan tetangga rumah, ada nggak? Nggak ada sih, semua mensupport sih, tetangga, keluarga gitu support. Oke, kenapa nih Pak semuanya mensupport Mbak Tata dalam hal itu? Ya mungkin aku
kayak atlet pertama dalam keluarga mungkin ya. Kayak, ya semua keluarga aku nggak ada yang atlet, terus mungkin aku atlet kayak renang pertama di keluarga aku gitu. Makanya orang tua sport gitu buat dukung aku di bidang renang. Dan seperti apa sih, gimana latar belakangnya seorang Mbak Tata ini sampai bisa menjadi atlet renang itu seperti apa? Nah, ya mulai pas SD ya latihan-latihan gitu, terus mulai serius tuh, agak serius tuh di habis corona kemarin tuh mulai serius latihan pagi sore latihan terus ya gitu. Kenapa nih kok mulai tertariknya itu setelah corona, padahal kan terjunnya dalam bidang renang ini sudah lama ya, sudah sejak kelas 1 SD. Kenapa tuh kok kayak tertariknya kayaknya tuh telat gitu? Ya mungkin kalau SD kelas 1 2 kan kayak agak kurang, ya sukanya mungkin main-main gitu kan kalau renang. Jadi belum serius ya? Iya belum serius, masih main-main. Jadi seriusnya pas habis corona atau habis mungkin kelas 5-an mungkin serius biar jadi ya prestasinya nambah. Dan ini berarti tertariknya mulai kelas 4 ya berarti? Iya kelas 4. Kenapa tuh kok bisa tertarik gitu pertama kali? Ya tertariknya karena ya awalnya pas latihan tuh ya banyak temennya, jadi suka main sama temennya, terus bisa ngisi waktu luang renang, waktu luang kosong, terus juga bisa nambah prestasi juga. Yang pastinya Mbak Tata ini kan sudah terjun di bidang ini kan sudah lama ya, tentunya nggak mulus-mulus aja nih ya. Jadi perjalanannya, dan lika-liku apa sih yang selama ini Mbak Tata alami semenjak terjun di bidang ini? Lika-likunya tuh biasanya tuh kayak habis latihan pagi harus bangun jam 4 buat nyiapin buku, buat nyiapin kayak baju-baju buat sekolah, buat latihan, terus nanti berangkatnya subuh, terus harus latihan sampai jam 5 sampai jam 6, terus nanti habis latihan harus sekolah, terus habis sekolah harus latihan lagi sampai maghrib. Jadi ini Mbak Tata ini terkendala oleh waktu ya berarti. Apakah waktu istirahat seorang atlet renang ini terganggu? Ya terganggu, mungkin ya kadang juga terganggu sih, soalnya kadang kan habis pulang latihan kan ada kayak PR gitu ya, kayak belum dikerjain, jadi mungkin ngerjainnya tuh sampai malam apa sampai gimana gitu. Kalau mungkin kalau capek mungkin nggak ngerjain PR-nya, langsung istirahat. Jadi ini terkendala oleh waktu tidur, waktu istirahatnya juga ya. Apakah waktu belajarnya itu juga terganggu? Ya terganggu, soalnya terganggunya sama waktu latihan renang gitu, jadinya nggak sempat belajar. Terus tips and triknya apa nih untuk mengatur jadwal antara waktu istirahat, waktu bermain, waktu belajar, dan juga waktu untuk renang ini? Cara mengaturnya, schedule itu seperti apa? Mungkin aku kalau ngaturnya tuh kan kalau pagi kan latihan renang kan, jadi nggak ada waktu buat kayak gitu. Terus aku biasanya kalau habis latihan sore tuh mungkin malamnya tuh belajar sedikit, terus nanti kalau ya udah hampir mau waktu tidur main HP sebentar, terus nyiapin baju buat besok sekolah sama buat latihan gitu. Mungkin malamnya tidur jam 9-an. Dan apakah seorang atlet renang itu pernah nih nilainya turun gara-gara mengikuti perlombaan renang atau gimana? Pernah sih, mungkin gara-gara waktunya belajar tapi malah latihan, jadi kayak pas hujan tuh malah kayak bingung, soalnya pas waktunya belajar malah latihan, jadi kayak jadi bentrok ya mungkin ya jadwal antara latihan dan juga belajarnya. Dan gimana cara mengatasinya? Apakah masalah itu terulang kembali atau sudah diperbaiki nih oleh Mbak Tata? Mungkin kalau diperbaiki belajarnya di sekolah sih aku punya. Pas mau ujian itu belajar sedikit-sedikit buat memahami pelajarannya mau diujian gitu. Apakah masalah itu pernah terulang lagi sekarang atau sudah imbang nih antara renang dan juga belajarnya? Pernah. Kenapa nih kok tetap terulang ini? Apakah jadwalnya sepadat itu atau seperti apa? Soalnya kalau habis latihan tuh capek gitu, jadi kayak buat belajar tuh paling kayak capek itu harus istirahat kalau habis latihan tuh. Jadi harus refresh dulu ya mungkin ya, biar pelajarannya masuk gitu ya. Kalau capek kan kayak nggak bisa belajar gitu. Terkadang juga susah ya mungkin belajar di sela-sela waktu senggang kan, pasti kita juga capek ya gitu ya.
Dan pernah nggak sih Mbak Tata ini males saat mau latihan renang atau males-malesan dan pengen menyerah gitu, pernah nggak sih? Pernah sih, soalnya kan kadang kan besok kan capek gitu kan, harus belajar kayak, ya, belajar gitu, waktunya sekolah juga padat. Kadang juga kadang mau bolos sih, cuma ya kadang harus ada kewajiban sebagai atlet renang, harus latihan juga. Oke. Dan berarti itu ya tentang waktunya juga bentrok ya. Iya, Terus bentrok. hal apa nih yang membuat Mbak Tata itu kembali semangat dan kembali mengupgrade diri ya, mungkin biar tetap semangat dalam bidang renang ini? Ya, biasanya saya suka motivasi sendiri saya, kayak buat kalau nggak latihan nanti lombanya gimana, nanti takutnya Iya. hasilnya jelek, ngecewain orang tua gitu takutnya. Jadi ini karena Sobat Cangkir ini karena dorongan diri sendiri juga Iya. yang pastinya semangat dan memotivasi diri sendiri. Ataukah ada nih Mbak Tata seorang orang yang memotivasi Mbak Tata untuk tetap semangat dan juga tidak putus asa, itu ataukah ada? Ada ayah. Siapa tuh? Ayah Oke. bisa. Kalau mau lomba tuh ya suka kayak nge-WA aku buat chat, kayak buat kasih semangat gitu. Oke, berarti seorang figur ayah itu tentunya juga sangat penting ya untuk kehidupan anaknya. Dan berarti ayah itu sangat mensupport ya dalam Yes, bidang dia renang. sama support. Ya, kenapa nih kok sangat mensupport Mbak Tata dalam bidang ini? Ya mungkin biar anaknya prestasinya tuh nambah, biar banggain keluarganya juga gitu. Terus pernah nggak sih Mbak nilainya itu turun? Ya pernah. Pernah. Oke. Dan gimana tuh reaksi orang tua ketika nilai Mbak Tata itu turun karena Mbak Tata itu sibuk renang? Orang tua saya kalau reaksi saya turun tuh ya kayak, udah nggak apa-apa, soalnya kan kamu kan latihan setiap hari, tapi kan kamu kan prestasinya kan ada di akademik, jadi nggak apa-apa gitu. Oke, jadi orang tua Mbak Tata ini sangat bijak ya dan sangat memaklumi anaknya, karena kan juga waktunya kan tidak bisa imbang antara renang dan juga belajarnya itu, jadi sangat mensupport ya tentunya. Dan gimana sih Mbak Tata perjalanan hidup seorang atlet renang itu seperti apa? Ya perjalanannya mungkin dari latihannya mungkin ya, terus pas lomba itu kayak harus ada rintangan, mungkin pas lomba ada yang sakit, terus akhirnya hasilnya jelek, sengajaan orang tua segitu kadang. Terus gimana nih perasaan Mbak Tata ketika mungkin mengecewakan orang tua karena mungkin hasil perlombaan itu tidak bagus? Mungkin harus latihan lebih giat lagi, terus ya gitu, ini harus lebih giat lagi. Oke, dan pernah nggak sih Mbak Tata itu mendapatkan pengalaman yang buruk saat perlombaan? Ya pernah, dulu pas lomba di Malang kan cuacanya dingin banget. Oke. Pas lomba itu hasilnya jelek, soalnya badannya dingin semua, terus sakit juga pas itu. Jadi sakit tuh pas itu. Iya, Itu kalau boleh tahu perlombaannya tingkat apa tuh? itu pas tingkat Jawa Timur. Oke. Dan gimana tuh pas Mbak Tata sakit tapi Mbak Tata harus lomba, itu gimana tuh? Seperti apa ceritanya? Ya ceritanya pas kan musim hujan kan, terus malam-malamnya tuh kayak sakit pilek, jadi ya kayak sakit demam gitu, tapi ya harus semangat buat lombanya. Jadi tetap lomba nih walaupun dalam kondisi sakit gitu. Ya tetap lomba, soalnya kalau nggak lomba nanti ya kayak rugi gitu kan, udah bayar buat nganu seperti itu, terus udah latihan. Oke. Dan pertama kali Mbak Tata ikut lomba renang itu saat umur berapa sih? Ikut lomba pas umur mungkin 9 tahun ya, atau 8 tahun gitu. Itu perlombaan tingkat apa tuh? Itu lomba tingkat Blitar. Oke. Dan gimana tuh Mbak pengalamannya, ceritain dong pas pertama kali ikut perlombaan renang itu gimana tuh perasaannya? Ya, perasaannya pertama tuh excited, terus juga takut kan pertama kali ikut lomba kan. Terus waktu itu masih kelas 2 SD kayaknya. Terus ya waktu itu mama tuh support banget buat beliin baju renang baru, buat beliin peralatan kacamata baru gitu. Ya, oke. Jadi gimana tuh hasilnya? Ataukah menang ataukah tidak nih? Ya, alhamdulillah pas itu dapat juara 2. Oke, alhamdulillah. Dan berarti Mbak Tata ini semakin mengupgrade diri ya sampai sekarang mengikuti berbagai perlombaan. Dan perlombaan apa sih Mbak yang sudah Samen ikuti dan kejuaraan apa saja yang sudah Samen raih? Ya kemarin pas terakhir itu
U2SN tingkat nasional, terus sama Piala Bupati Ponorogo. Oke, yang O2SN itu tingkat nasional tuh. Iya. Oke, berarti nih ya Sobat Syangkir itu pasti persaingannya ketat dan tinggi banget Iya, tuh. tinggi banget, susah. Coba tuh ceritain pengalaman saat mengikuti lomba di bidang internasional. Ceritanya, ya pas pertama kali itu ya datangnya tuh kayak takut, deg-deg gitu, takutnya ya kayak aku nggak bisa banggain. Siapa pertama di sana tuh kayak ya seru sih, soalnya banyak teman, banyak pengalaman, itu dapat pengalaman yang banyak gitu juga. Yang pastinya berarti kan dredeg ya, berarti kayak takut dan banyak kecemasan gitu ya. Dan gimana tuh cara mengatasi hal itu? Ya kalau aku ngatasinya biasanya itu harus tenang, kayak harus diem, harus tenang dulu. Mungkin kalau bisa ngobrol sama teman sih biar agak nggak gitu. Jadi trik ini tuh didapat sendiri atau diajarkan oleh orang lain nih? Dapat sendiri. Oke, gimana tuh ceritanya kok bisa menenangkan diri di saat-saat panik seperti itu kan bukan hal yang mudah ya tentunya. Gimana tuh tips and triknya? Biasanya kalau kayak udah kayak gitu tuh mungkin aku harus diem, mungkin kayak harus nenangin diri gitu, atau mungkin aku ngobrol sama teman biar agak nggak tegang gitu, mungkin bisa santai gitu kalau ngobrol sama teman-teman. Oke, jadi tentunya Mbak Tata ini berarti mendapat banyak relasi ya karena di bidang renang ini ya tentunya. Oke, Sobat Syangkir, diambil kesimpulan dari Mbak Tata ini berarti Mbak Tata ini yang tentunya ya seorang atlet renang yang ketidaksengajaan nih, berarti ada unsur ketidaksengajaan di dalamnya dan juga nggak langsung tertarik dalam bidang renang, ada banyak klik-liku dan perjalanannya ya tentunya. Dan Mbak Tata ini sampai sekarang sukses menjadi atlet renang, tentunya tidak keluput dari support orang tua, dukungan orang tua dan juga dukungan lingkungan sekitar ya tentunya. Oke, baik ya. Tentunya ya Sobat Syangkir, jadi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, walaupun usaha kita sekecil apapun, tapi yang pastinya ada feedbacknya, ada timbal baliknya dan juga ada manfaatnya nih kita melakukan hal itu. Karena kan pastinya semua karir, semua orang-orang sukses itu pasti melewati jalan yang panjang dan tentunya tidak bisa langsung instan ya. Jadi harus ada banyak perjuangan ya tentunya di dalam itu. Oke, ini Sobat Syangkir, segitu dulu aja episode kita kali ini. Jangan lupa pantengin terus sosmed kita karena bakalan banyak updatean tentang podcast-podcast pada episode terbaru. Oke. Jangan lupa tungguin terus episode terbaru podcast Ngopi Cangkir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah semuanya Sobat Syangkir. Coba langsung aja kita nyemil nih.